Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 1, kita akan lanjutkan kembali belajar tentang pemrograman 1 di mata kuliah ini. Hari ini kita akan belajar tentang package pada Python dan pada package manajernya, yaitu PIP. Dan hari ini adalah pertemuan 11 ya, teman-teman. Kita akan lanjutkan kembali setelah kita belajar tentang modules pada Python. Saya akan lanjutkan materi kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang package. Jadi, package adalah paket pada Python ya, yang merupakan sekumpulan modul Python ya. Kalau kita kemarin ngomong modul itu baru satu persatu modulnya. Nah, sekarang kita belajar package, yaitu sekumpulan modul Python yang berada dalam suatu folder. Jadi dalam folder tersebut kita akan memiliki beberapa modul ya, dalam satu package nanti memiliki beberapa modul. Nah, selanjutnya di dalam sebuah folder tersebut ya, agar bisa menjadi sebuah package, maka harus memiliki yang namanya file init.python ya. Jadi package ini paket atau disebut paket gitu ya, merupakan sebuah cara untuk mengelola dan mengorganisir modul-modul Python dalam bentuk direktori yang memungkinkan sebuah modul untuk diakses menggunakan namespace dan dot lokasi. Jadi kalau sebelum kita belajar cuma modulnya satu-satu, nah sekarang modulnya banyak. Biasanya kalau di dalam sebuah project itu akan memiliki banyak modul ya. Nah, untuk apa modul constructor atau init.python pada sebuah package? Jadi si file ini tugasnya untuk memberitahu Python interpreter bahwa folder tersebut adalah sebuah package. Jadi kalau folder saja tanpa init.py maka tidak dianggap sebagai package. Nah, kalau ada init.py maka dia dianggap sebuah package. Nah, ini bedanya di situ. Nah, kalau teman-teman melihat nanti ada juga contoh-contoh modul lain ya yang ditaruh dalam sebuah folder, maka mereka masuk dalam satu package. Nah, package merupakan sebuah kumpulan dari modul-modul di mana modul adalah file Python ya, ekstensinya .py yang berisi kumpulan bisa juga kelas, ada fungsi, ada variabel, ada pun kode Python lainnya. Oke. Nah, sebagai contoh untuk folder structure-nya, kalau kita miliki sebuah project Python gitu ya, dalam sebuah folder, nah di sini project-nya, kemudian ada folder khusus gitu, yang kita sebut nanti sebagai folder package. Nah, di dalamnya ada init.py, ini wajib sifatnya agar dia disebut dengan nama package. Jadi harus ada init.py. Nah, di dalamnya misalnya ada modul welcome, ada modul hitung, ada modul apa gitu sebagainya ada. Jadi prinsipnya adalah modul-modul ini berada dalam satu folder package yang memiliki underscore init.py ataupun structure-nya. Nah, file init.py ini adalah file khusus ya. Jadi kalau sudah saya sebutkan, kalau ingin disebut dengan package maka memiliki underscore init.py ataupun konstruktornya. Tujuan dari file ini adalah satu, interpreter Python ya. Dia akan mengenali folder tersebut sebagai package jika memiliki init.py. Nah, si init.py mengekspos sumber daya tertentu dari modulnya untuk diimport. Nah, file init.python yang kosong membuat semua fungsi dari modul di atas tersedia saat paket ini diimpor. Nah, perlu diperhatikan bahwa file ini sangat penting ya agar folder dikenali oleh Python sebagai sebuah package. Oke, nah kita juga bisa secara opsional menentukan fungsi dari modul individual yang disediakan. Nah, teman-teman nanti kita akan menggunakan Visual Studio Code. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa di dalam struktur folder ini ya misalnya ini nama package-nya yaitu package-ku, kemudian ada underscore init gitu ya. Nah, ini wajib ditambahkan. Lalu ada modul-modul lain, misalnya modul hitung, ada modul welcome. Nah, cara menggunakan package ini. Jadi, misalnya tadi modul-modul tersebut berada di dalam folder package-ku. Nah, misalnya di project ini ada main.python. Nah, main.python ini ingin mengakses beberapa modul yang ada di package-ku. Ya, jadi caranya ada dua cara ya. Cara yang pertama misalnya kita memanggil dengan from package-ku import hitung. Misalnya, kemudian hitungnya bisa kita gunakan ya. Jadi variabel a sama dengan hitung.tambah. Jadi nanti hasilnya 9. Atau kita bisa secara langsung memanggilnya ya. Jadi from package.hitung
Jadi langsung import tambahnya ya. Tambah adalah fungsinya ya, fungsi yang ada di misalnya ada di file ada di modul hitung gitu. Jadi kita tinggal variabel A sama dengan tambah 5. Ini hasilnya sama. Ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Nah, untuk cara menggunakan package ini biasanya ya, file ini kan biasanya kosong, namun kita juga bisa menggunakan untuk memilih fungsi tertentu dari modul di folder paket dan membuatnya tersedia untuk diimport. Nah, sebagai contoh, di init.py langsung from, nah ini bedanya ada titiknya, ya, welcome, import welcome. Atau dot hitung, nama modulnya import tambah. Nah, juga kita misalnya ada file lain yang ingin mengakses dari si package ini, tinggal from nama foldernya yaitu packageku import langsung welcome saja ya, ataupun bisa juga tambahnya. Maka teman-teman bisa lihat ya, from packageku import hitung. Jadi ini ada dotnya ya. Kalau ini bedanya adalah langsung dibaca karena dia ditambah ditaruh di init.py gitu. Nah, misalnya ada sebuah sub package itu juga bisa teman-teman. Misalnya ada foldernya memiliki subfolder lagi. Maka cara memanggilnya seperti ini. Misalnya ada dua buah subfolder dalam folder package yang sama seperti ini. Maka cara manggilnya tinggal tambahkan nama folder package-nya, lalu sub package, lalu import nama modul, fungsi modulnya. Seperti ini ya. Nah, contohnya main.python gitu. Sama seperti ini. Oke, bisa juga package tersebut bisa diinstal secara global ya. Caranya kita bisa menggunakan script setup ya. Jadi fungsi setup ini dia turunan dari modul yang namanya setup tools. Nah, ya, kita misalnya ingin menginstal semuanya dalam package, semua package, misalnya ada beberapa project lain itu ingin kita tambahkan di setiap project ingin menggunakan package yang telah kita buat, itu bisa menggunakan instalasi secara global menggunakan PIP ya. Jadi nanti sifat dalam bentuk setup ya, kemudian di folder induk yaitu folder project kita. Script ini akan mengambil fungsi setup dari modul setup tools, di mana fungsi setup mengambil berbagai argumen seperti nama, versi, penulis, daftar dependensi, dan sebagainya. Kemudian ada argumen zip save menentukan apakah paket install dalam model terkompresi ataupun model reguler. Ini adalah codingan umum setup PY, di mana kita harus memiliki setup tools dulu ya. Kemudian kita import setup. Setup adalah file-filenya ini. Jadi ini cukup kita copy saja nanti. Yang beda adalah ada di name-nya. Name-nya sesuaikan dengan nama package kalian. Nama author, ada email gitu. Kemudian nama package-nya. Nah, ini contohnya yang bisa kita gunakan nanti. Lalu untuk PIP sendiri ataupun package manager yang sudah di-online-kan ataupun sudah terpaketkan, ada disebut juga dengan package manager. Yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menyediakan package atau aplikasi yang bertujuan agar memudahkan pengguna dalam memasang aplikasi tambahan yang dibutuhkan sesuai bidangnya. Nah, pada bahasa pemrograman Python, package manager telah disediakan oleh situs PyPI ataupun disebut dengan PIP. Nah, ini situsnya, nanti kita coba. Nah, nanti juga akan kalau sudah milik package, nanti juga bisa diinstal nih pip-nya. Saya tadi kita telah bikin package, kemudian kita install, jadi cukup pip install spasi titik. Nanti kalau misalnya tadi kan kita telah bikin namanya package gitu ya, packageku gitu. Itu paket kita. Agar bisa diinstal secara global, maka kita cukup menggunakan pip install spasi titik. Kalau benar, teman-teman akan melihat informasi bahwa paket telah sukses terinstall. Nah, kita juga bisa menggunakan paket secara global dengan konsol Python ya. Misalnya saya menggunakan Python 3.9 di sini. Nah, di sini nih import packageku. Nah, sebelumnya kan kita telah menginstalnya di sini dengan pip install spasi titik ya. Kalau sudah install dan sukses, maka kita tinggal import saja. .welcome, nah gini sebagainya. Nah, hasilnya tadi karena ada hitung, tambahan dan sebagainya. Nanti kita coba praktik saja. Atau juga kita bisa juga menggunakan di folder project lain, ya, di mana main.py adalah folder project terpisah dari praktik package. Nah, di sini kita bisa langsung import packageku ya. Jadi packageku ini sudah kita install dulu pakai pip tadi. Nah, nanti kita juga akan coba-coba menggunakan beberapa contoh dari PIP eksternal, yaitu skitlearn, ada matplotlib, dan numpy. Ini contohnya ya.
Oke, saya akan praktekkan saja. Praktekkan saja ya untuk kita ini. Pertama, teman-teman buat sebuah folder di mana teman-teman ingin menjalankan. Misalnya saya praktikum ya di sini. Saya buat folder dulu yaitu belajar package. Ini ya. Nah, ini adalah belajar package. Lalu saya buka. Oke. Lalu di sini ya teman-teman, tinggal file add folder to workspace. Lalu di sini add belajar package-nya. Ini. Nah, sekarang teman-teman sudah masuk pada folder belajar package. Nah, sekarang silakan buat sebuah folder baru, misalnya paket saya. Nah, paket saya. Di dalam paket saya, jangan lupa agar ia menjadi dianggap sebuah package, maka harus membuat sebuah file yaitu init__.py. Ini sudah, lalu misalnya saya buat sebuah file lagi, misalnya arithmetica.python, dan satu lagi misalnya file yaitu hello gitu ya, .python. hello.python. Nah, sekarang saya sudah memiliki sebuah project yaitu belajar package dan nama paketnya adalah paket saya. Ya, indikasi dia dianggap sebagai paket adalah terdapat init.python gitu ya. Kemudian ada dua buah modul yang saya gunakan. Nah, di hello seperti ini saya misalnya membuat sebuah fungsi misalnya welcome seperti biasa, misalnya saya masukkan nama. Di sini saya print misalnya hello spasi kita tambahkan nama yang telah diinputkan. Gitu ya. Lalu di aritmatika saya akan membuat sebuah penghitungan itu jumlah tambah aja ya. Tambah misalnya huruf A dan huruf B sebagai parameter, maka dia akan returnkan nilai A ditambah B gitu. Lalu saya juga membuat fungsi lain ya untuk pengurangan. Kurang aja ya, kurang ya. Kurang A, parameternya A, B, bilangan A dan bilangan B, lalu kita returnkan A dikurangi B. Oke, saya juga buat sebuah fungsi yaitu perkalian ya, di mana parameternya A dan B di sini kita returnkan itu A kali B. Nah, selanjutnya teman-teman, kita buat pembagian ya, pembagian. A, parameter A dan parameter B sebagai inputnya, lalu kita kembalikan nilainya A bagi B. Nah, sekarang teman-teman, saya telah memiliki dua buah modul, yaitu modul aritmatika dan juga modul hello. Nah, di sini init saya biarkan kosong ya teman-teman ya. Nah, sekarang di belajar.package saya buat sebuah file baru, misalnya adalah app.python. Nah, bagaimana caranya menggunakan ini ya teman-teman? Kalau cek lagi di sini di modul teman-teman, cara memanggilnya bisa dengan dua cara. Misalnya, saya pakai cara yang pertama ya, from dari nama paketku, nama paket saya, kemudian import hitung gitu ya. Oke ya, kita coba dari from nama paketnya apa? Adalah paket saya, import hello gitu. Oke, sebentar. Kita sudah melakukan import nama paket. Nah, di dalam folder hello terdapat welcome. Oke, caranya untuk menggunakannya adalah kita coba hello dot. Nah, langsung otomatis welcome. Kemudian kita namanya John. Kalau kita run di sini, maka di sini muncul ya hello John. Ini teman-teman. Oke ya. Misalnya kita gunakan lagi hello.welcome misalnya Raka gitu. Maka kalau kita jalankan dengan tombol ini, maka hello John dan hello Raka. Nah, kita juga bisa melakukan import. Nah, saya buang dulu ya. Dari from import hello, kemudian saya import lagi yang lain.
apa namanya? Aritmatika. Nah, saya sudah memanggil hello dan aritmatika. Nah, sekarang kita menaruhnya, misalnya menghitung ya, tambah gitu. Nilai tambah adalah aritmatika dot. Nah, di sini nambah gitu ya. Nambah berapa angka yang akan kita tambah? Misalnya 5,9. Oke, sekarang kita run. Nah, ini baru muncul Hello John. Kenapa? Karena kita belum melakukan print. Ya, print tambah. Gini ya. Jadi gitu. Kalau kita run lagi, maka di sini 14. 14 dari mana? Dari 5 ditambah 9. Nah, kita juga bisa menampilkan 4 model yang lain yang ada di modul aritmatika, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Oke, kita tinggal sesuaikan di sini. Misalnya tambah, kurang, dia terus kali, kemudian di sini ada bagi. Oke. Jadi tinggal di sini ya sesuaikan aritmatika dot apa yang disediakan di sini, tambah, kurang, kali, bagi. Gitu. Jadi kalau kurang ya tinggal kurang gitu ya. Kemudian ada kali, kali gitu. Kali itu. Kemudian ada bagi. Nah, kita print semuanya. 4-nya kita print ya, ada tambah, ada kurang gitu ya, ada kali gitu. Atau kita akan bagi. Kalau kita run ke sini, nah, maka hasilnya ada di sini. 14 min 4 gitu ya, 45 dan 0, kita juga bisa ngasih ini ya, hasil, ini biar cantik ya, misalnya saya kasih di sini hasil tambah itu gini ya, gini misalnya. Kita kasih lagi hasil kurang gini ya. Lalu di sini ada misalnya hasil kali ini. Ingat ya, teman-teman telah belajar juga kemarin kalau kita ingin menampilkan print ya, kita tinggal hasil bagi ya, jadi tinggal seperti ini. Oke, kita coba run, hasilnya error atau tidak. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya string dan di sini adalah sifatnya adalah integer ya. Jadi kita harus melakukan, kalau nggak salah ya, string kita. Nah, coba ya, saya lupa. Jadi hasil tambah. Jadi kita coba browsing sedikit ya. Browsing sedikit nih, misalnya integer to string. Ini ada Python. Nah, teman-teman harus sering melakukan, kalau bingung itu kita bisa melakukan ini ya, browsing. Nah, ini str ya. Nah, berarti ini tinggal di str kan, lalu gini. Oke, ini berarti semua ya di str kan. Oke, ini juga di str kan. Oke, lalu ini juga di str kan. Nah, karena tidak bisa menambahkan string dengan angka ya. Jadi harus di stringkan. Nah, ini sudah bisa ya. Ada hello John, di sini ada hasil tambah, hasil kurang, hasil kali, hasil bagi. Nah, teman-teman kalau bingung, error, bisa langsung memanfaatkan Google ya. Bisa memanfaatkan Google untuk mencari solusi dari permasalahan error kita. Nah, ini cara pertama ya, teman-teman. Cara kedua, kita juga bisa langsung seperti ini nih. Gitu ya. Dari nama paketnya langsung di ininya langsung ngambil datanya itu. Sebagai contoh ya, saya tutup dulu ya, ini komentarin dulu. Ini juga saya komentarin. Saya komentarin dulu. Nah, sini aja. Dari ya nama paket saya ya dot aritmatika, misalnya saya import khusus tambah gitu. Jadi misalnya A itu langsung dipanggil tambahnya saja 5,6. Jadi ketika saya print A gitu, maka hasilnya langsung 11. Nah, begitu juga kalau kita ingin mengambil yang lain, misalnya kurang, ya, jadi misalnya misalnya B sama dengan kurang, ya,
6,3 misalnya, lalu saya print B. Maka hasilnya adalah berapa? 3. Ya, teman-teman nanti bisa coba menggunakan untuk pembagian juga ya, sama perkalian ya. Tinggal dipanggil saja bagi kali. Gini. Oke, tinggal saya nih. A bagi ini jadikan kali gitu ya. Bagi dari mana? Dari sini. Kali dari mana? Di sini. Oke. Kalau kita jalankan, maka akan muncul ini ya. 18 kali ya. Nah, bagi dan kali. Ini kalau print A-nya berapa? Kalau kita run, maka 5 dibagi 6. Itu 0,833 di sini ya. Nah, itu cara menggunakan memanggil package dengan cara kedua. Nah, teman-teman, kita juga bisa langsung menginjeknya di sini nih, ya, langsung menginjak di init.py. Jadi langsung muncul nih, kalau sudah diinitkan, ditaruh di init, berarti tinggal ngambil nama paketnya. Sebagai contoh, di sini di init, ya, saya gunakan ini, from titik nama modulnya, saya contohkan. Oke, jadi from nama modulnya apa? Dot aritmatika gitu. Aritmatika. Ini nama modulnya. Lalu kita import nih, import nama fungsinya. Ya, import nama fungsinya apa? Misalnya tambah gitu ya. Saya ambil ini aja. Tambah dan kurang ya. Saya ambil dulu 2 nih. Jadi saya sudah menginisiasi fungsi tambah dan kurang itu ada di sini di init package. Tadi kan saya biarkan kosong, maka cara manggilnya adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kalau semuanya sudah terinisiasi pada init.py, nah caranya kalau kita contohkan sini, yaitu tinggal memanggil nama paketnya dulu. Nama paketnya langsung baca welcome, gitu. Welcome dan tambah, gitu ya. Welcome dan tambah. Lihat nih, welcome dan tambah, berarti tinggal memanggil yang sudah ada di sini. Tambah dan kurang, ya. Berarti from, gitu, nama paketnya, paket saya, kita lihat. Nah, ini langsung import saja nama yang sudah ada di sini. Nah, import tambah dan kurang, gitu ya. Coba A sama dengan tambah 6 tambah 7 gitu. Saya print A. Maka kalau kita cek di sini, maka 13 ya, 6. Jadi teman-teman boleh juga langsung menginjek gitu ya, ataupun menambahkan modulnya di sini ya, langsung ditambah kurang gitu. Kalau tadi ini kita kosongkan, jadi kita harus manggil beberapa cara di sini ya caranya. Nah, sekarang ini juga bisa langsung dipanggil secara langsung, ataupun ini kalau kurang ya, misalnya saya run, maka di sini hasilnya min 1 ya, 6 dikurangi 7 adalah min 1. Nah, ini teman-teman caranya. Nah, untuk subfolder misalnya di sini ada paket saya, misalnya ini ada folder baru nih, misalnya sub package, gini ya contohnya, seperti ini. Jadi ininya itu tinggal dipindahkan saja ke sini, misalnya seperti itu ya. Itu tinggal cara manggilnya adalah tinggal tanggap nama paket saya dot kemudian nama sub package gini. Tapi init.py-nya itu harus tambah. Oke, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan ya. Ini karena hanya langsung masuk pada folder sub package saja. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Kita akan membuat package secara global ya. Jadi paket ini akan kita simpan secara global agar bisa diakses oleh yang lain. Caranya adalah kita buat sebuah file yaitu setup.py, itu harus sejalan ataupun selaras dengan nama package-nya ya. Jadi sini saya buat file itu setup.python. Sorry, di sini saya buat file setup.python. Nah, setup.python ini selaras gitu ya, selaras dengan nama projectnya yaitu belajar package di sini. Oke, caranya teman-teman nggak usah ngetik ini ya, langsung di copy saja. Ini adalah langsung dari ininya. Nah, tinggal name-nya adalah saya ganti dengan nama paket saya. Gini, kemudian di sini juga harus disesuaikan. Di sini
boleh teman-teman gini, paket saya misalnya. Dan saya ini boleh di teman-teman copy saja. Nih ada author email. Nah, misalnya ditaruh di GitHub juga boleh taruh di GitHub. Setup tools ini pastikan kalian sudah menginstalnya ya. Cara kalau misalnya error nanti nggak bisa. Jadi harus diinstal dulu pip, kemudian install setup tools. Di enter. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka munculnya adalah requirement already satisfied. Nah, jika teman-teman belum menginstal setup tools-nya, otomatis nanti ada keterangan sukses gitu. Ya, oke ya. Ini sudah ya. Saya sudah melakukan setup tools di sini. Saya clear dulu. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini ya sejajar dengan nama package kita. Lalu pip ini ya, pip ini juga bisa kita gunakan. Ya, nanti ya saya akan jelaskan nanti. Nah, setelah ini kita install nih package-nya ya. Package-nya harus kita install. Masih diaktif di folder belajar package seperti ya. Pip install spasi titik ini. Oke, titik kita tunggu sampai warning gitu ya. Nah, teman-teman akan lihat installing collected package. Nama paketnya adalah paket saya, package-nya. Di sini telah berhasil successfully installed paket saya versi 0.10 mengikuti nama ini. Name-nya adalah ini. Nah, sekarang berarti paket saya sudah bisa diinstal secara global. Teman-teman bisa mencobanya dengan melakukan percobaan pada Python ataupun pakai command prompt ya, cmd misalnya. Saya jalankan Python-nya. Ini saya aktif pada terminal Python. Saya import paket saya. Oke, paket saya sudah kita install, jadi kita bisa import paket saya. Oke ya, kemudian paket saya dot welcome gitu ya. Ataupun misalnya tadi ada di sini apa? Paket saya dot arithmetica. Sorry. Dot arithmetica dot misalnya tambah 5,6. Hasilnya adalah 11. Oke, padahal ini sudah bukan di folder paket saya, tapi ini diinstal secara global. Jadi mengindikasikan bahwa paket saya telah berhasil diinstal ya. Nah, selain itu saya misalnya ingin welcome di paket saya dot hello ya. Dot welcome gini misalnya Yuna. Kayak enter hello tidak ada. Oke. Paket saya dot hello berarti ini masih ada kesalahan gitu ya. Oke, di sini berarti di initnya di sini kita tambahkan. Oke, from dot hello import welcome. Oke. Nah, ini untuk mengantisipasinya. Tapi karena tadi udah diinstal ya, jadi tinggal di uninstall dulu ya. Saya coba ya, pip uninstall paket saya. Yes, remove. Sudah ya, sudah di uninstall. Oke, sekarang kita coba install ininya. Oke, sudah install ya. Oke, sekarang kita coba paket ini hello paket saya dot hello dot welcome Yuna gitu. Oke, kita coba yang lain dot welcome Yuna. Masih berarti ini hello jadi sebentar ya, hello.welcome. Nah, ini masih tidak bisa dipanggil ya, jadi ya adalah kita coba paket saya yang lain, misalnya arithmetica dot bagi misalnya 10 bagi 2
hasilnya 5. Oh, ini berarti berhasil. Tapi untuk yang welcome tidak bisa. Saya .hello.welcome. Nah, ini. Jadi pas ininya, pas di sininya tidak terbaca ya, teman-teman ya. Tambah kurang hello. All hello.welcome. Hello. Hello. Nah, kita coba yang lain ya. Misalnya di folder project berbeda. Contohnya ini aja. Satu project lain ya. Saya ambil dari project lain, import lagi. Sampel aja code Python. Gini misalnya saya import paket saya. Import paket saya. Atau bisa juga kita coba misalnya A adalah paket saya dot welcome misalnya Yahya gitu ya. Kita coba print A. Hello Yahya. Benar ya. Jadi ini langsung muncul hello Yahya bisa. Oke, jadi A sama dengan paket saya dot welcome. Nah, ini mungkin di konsol ini tidak bisa berfungsi tapi di project ini bisa ya. Paket saya ulang lagi dot welcome misalnya Yahya. Nah, ini tidak bekerja, tapi kalau saya gunakan di project lain, di folder project lain, sampel, welcome Yahya, misalnya saya tunjukkan gini, dia langsung berhasil ya. Jadi di konsolnya nggak bisa, tapi di sini bisa. Misalnya Yuna, gitu. Nah, hello Yuna, ya, hello Yuna. Misalnya ini Joni, gitu, langsung muncul hello Joni. Oke. Nah, ini cara karena itu sudah menginstalnya ya, menginstalnya secara global ya, teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman, kalau kita lihat di sini udah ada beberapa tahap, yaitu kalau ingin menginstalnya berarti harus bikin apa tadi? Setup tools, ini bikin file setupnya dulu, baru diinstal, lalu kita coba di sini. Lalu kalau pada project itu bisa kita gunakan ya, tadi ya di project product kita bisa memanggil modul welcome, bisa memanggil modul ini juga ya, aritmatikanya juga. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan package yang berasal dari situs lain ya, misalnya pip ya. Oke, nggak bisa. Aduh, internetnya tidak bisa. Saya coba yang perpustakaan. Oke, sebentar ya teman-teman ya, saya coba run di sini. Nah, intinya teman-teman tinggal install dulu ini ya di command prompt kalian boleh ya, ataupun boleh ini tutup dulu, nggak apa-apa. Sini ada cmd, ini tinggal gini ya. Ini ya, udah diinstal pip install use learn. Ini adalah installer paket dari situs lain. Ada juga, saya juga install yang matplotlib. Oke, di sini saya tunggu ya. Ini koneksinya kurang bagus. Oke, saya ambil dari perpustakaan. Oke, saya ngambil download dari skitlearn berasal dari sini ya teman-teman. Pip ya, pip ini pip Python ya kalau di sini ya, pip Python. Ini cukup lama. Oke, teman-teman tunggu sampai downloadnya selesai ya. Kalau di sini ya, saya coba yang lain enggak. HP. Nah, aduh, langsung error ya karena koneksinya saya putus. Oke, sebentar. Mungkin saya harus menggunakan ini. UHB ya. Juga. Oke. Biar oke ya, teman-teman. Intinya adalah tadi kita akan install ini dengan cara pip ini dulu ya dari skitlearn.
Caranya ini saya login. Ini bisa tapi kurang bagus nih teman-teman internetnya ya. Oke, ini sudah ya. Kemudian saya juga install matplotlib-nya. Oke. Itu tinggal install matplotlib-nya. Nah, ini sudah diinstal juga sama saya. Lalu saya juga install yang NumPy. NumPy ya, di sini. Oke. Nah, ini sudah install apa aja? NumPy, ada skitlearn sama matplotlib. Nah, sekarang saya akan buat codingan ini berjalan apa enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya buka misalnya pip Python. Nah, si pip ini banyak banget ya pipe ini ya, sebetulnya di py.org ini banyak banget yang menyediakan library-library orang telah membuat package. Nah, di sini. Nah, misalnya saya mau ambil apa gitu, tinggal dicari di sini aja. Misalnya pandas gitu ya. Ini ada semua pandas misalnya. Matplotlib gitu. Ini ada semua matplotlib. Ini disediakan oleh Python. Ataupun ada developer lain yang juga membuat package yang sama yang sudah diupload di secara online. Jadi kita tinggal pakai aja. Ya, tadi kita udah install NumPy, matplotlib sama skitlearn. Sekarang kita coba di sini, kita coba paket yang lain ya. Di sini saya buat misalnya coba .python. Saya gunakan codingan ini ya teman-teman ya, yang menampilkan matplotlib untuk menampilkan gambar seperti ini. Ini ya, kita run ya, kita run. Oke, nah ini muncul gambar seperti ini. Nah, kenapa? Dari matplotlib seperti ini. Atau teman-teman kalau pengen ngambil dari grab ini, gambar seperti ini, tinggal saya copy saja, tinggal copy ini dari label sehingga dia memunculkan bar chart gitu ya. Nah, datanya dari mana? Dari sini. Ini ada G1, G2, G3, G4, G5. Ini ada yang 20, 25 ini. Gitu ya. Itu untuk main yang berwarna biru, ini sudah di setting semua dari sini. Oke. Jadi begitu ya teman-teman untuk pemahaman tentang package ya. Teman-teman silahkan coba praktekkan, otak-atik saja package-nya dari awal sampai akhir ya. Sudah bisa membuat package secara lokal, juga bisa install dengan pip dan juga sudah dikenalkan dengan pip yang memang sudah diupload di internet yaitu di situs py.org. Tapi untuk semester 1 cukup belajar bagaimana cara menggunakan ini saja. Oke, jadi saya rasa cukup untuk mata kuliah package-nya. Nanti kita susul dengan kegiatan kuliah offline. Nah, ini sebagai materi, sebagai backup saja ya teman-teman ya. Agar teman-teman yang misalnya kurang fokus ataupun ketinggalan bisa menyimak materi dalam bentuk video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.